Maaf. Baik, terima Iya, kasih. sama-sama. Ha. Ibu, Terima kasih Ibu Dr. Hasanah telah menjawab. Ya. iya, Berarti intinya menyusun kondisi ya yang memungkinkan. Kalaupun memang harus bermain, tentunya sekarang protokol kesehatan ini agak susah kan kalau main bola ya. Tapi mencari atau memilih permainan-permainan yang lain yang lebih cocok sesuai yang aman lah istilahnya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, berikutnya kita ada soal yang lain ini. Coba kita dengarkan soal dari Bapak Ibu ya. Reza ya. Ya, ini soal dari wali murid kita, Raisa Azkia, kelas 71. Saya baca Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau orang tua beda tempat karena faktor pekerjaan, beda provinsi, apakah ada pengaruhnya pada perkembangan anak dan proses mendidik anak? Nah, baik, kita persilakan Bu iya, Dr. Hasanah. iya. Iya, Ibu, Bunda dari Reza. Ya, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Tantangan pekerjaan yang menjadikan terpisahnya antara anak sama orang tua. Apapun ceritanya, kita katakan pasti ada pengaruh. Tentu beda ya perlakuan ketika kita bersama langsung dengan anak dan ketika dalam kondisi jarak jauh. Ya, seperti hari inilah ya antara guru sama anak tuh terpisahkan tempatnya, ya, dan orang tua bersama dengan anak. Bagi orang tua yang tidak siap, maka efeknya juga besar untuk anak-anak. Tapi bagi orang tua yang siap, ini sebuah rahmat ya untuk orang tua bisa mendidik anaknya secara langsung. Nah, ketika terpisah ya, tentu sentuhan fisik tidak bisa dilakukan. Ya, sentuhan fisik ini sangat memberikan kenyamanan bagi anak-anak. Anak-anak yang mereka di kelas suka liar sana kemari, itu karena kurang sentuhan orang tuanya, kurang pelukan dari orang tuanya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jangan kita mengabaikan pelukan walaupun hanya 2 menit sehari untuk anak-anak kita. Mungkin kita ketika lucu-lucu dulu suka memeluk dia gitu, tapi ketika udah besar ya mungkin kita agak enggan gitu. Nah, jadi usahakan kita selalu mendampingi anak dengan pelukan-pelukan kasih sayang ini gitu, dengan bisikan-bisikan halus yang memotivasi dia ketika dia berangkat belajar ke sekolah. Nah, ini yang kita tidak bisa berikan pada anak kita ketika dia itu berjauhan. Paling hanya WA-an, ya, telepon, nak baik-baik di sekolah gitu. Hanya sekedar itu saja gitu. Jadi saya sarankan ketika dia masih usia balita, jangan sampai terpisah orang tua dengan anak. Ya, bekerja pun efeknya besar untuk anak karena dalam waktu setengah hari kita meninggalkan anak. Apalagi ya sampai 2-3 hari, sebulan, 2 bulan, nauzubillah min dzalik ya. Semoga bisa Allah pelihara juga. Walaupun demikian juga kita lihat Nabi Muhammad SAW juga ketika masih balita meninggal gitu. Ya juga beberapa tokoh-tokoh lain ya berhasil juga. Ya, namun tentu berbeda kalau meninggal dengan tidak meninggal gitu ya. Dan yang satu yang perlu kita ingat bahwa rezeki anak kita itu bukan saja pada orang tua, tapi rezeki anak kita menjadi baik adalah melalui tangan-tangan orang lain yang Allah peliharakan melalui mereka. Jadi anak kita ini adalah titipan Allah dan Allah memeliharanya. Ya, kita perhatikan Nabi Yusuf, cerita Nabi Yusuf alaihissalam tadi ketika balita sudah masuk ke sumur, lalu dia masuk ke penjara dan seterusnya sampai dia menjadi raja. Hanya dengan bimbingan doa, karena ujian kehidupan, tapi Allah berikan juga kesuksesan. Jadi ada hal-hal lain ya, jangan juga kita merasa nyo kacarong anu lon gara-gara lo diti uro lon perno PR ya, PR hantom hana terkontrolnya jecik dan karena nyo adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah menitipkan anak kita kepada kita dan dia jadi baik karena kita, itu pahala untuk kita. Tapi begitu di sekolah yang memberikan hadiah kebaikan itu adalah guru di sekolah, maka itu pahala untuk guru, alhamdulillah. Satu orang manusia kita berikan arah kebaikan, ya, maka apapun kebaikan orang lain yang dilakukan oleh orang lain itu menjadi kebaikan untuk kita juga, ya. Seperti ya, hadis Rasulullah menyatakan seperti itu tentang dakwah ya, bahwa siapa yang bisa mengajak satu orang pada kebaikan, maka kebaikan dia itu akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi ya pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kita ajak kepada kebaikan. Luar biasa ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ada sebuah kewajiban dakwah ya, ada dakwah, ada amar ma'ruf nahi mungkar,
ada rasa peduli ya pada sesamanya ya, di mana kondisi hari ini menuntut kita untuk lebih peduli dengan kondisi di lingkungan ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita menjaga anak-anak kita ketika orang tua yang di sekolah ya, ketika mungkin orang tua terpisah dari anaknya, maka ada rezeki tetangganya, ada rezeki kakeknya, ada rezeki daripada kakak kandungnya gitu ya, yang membimbing dan membingkainya. Jadi karena itu ibu sekalian, kalau memang terpisah karena pekerjaan ini, berikanlah amanah gitu pada orang lain yang kita percaya. Ada tempat kita menitipkan dia, menitipkan pada kakeknya, menitipkan pada neneknya, menitipkan pada pak cik, mak cik ya. Pulang di kampung ya, kalau di kampung kan masih kekeluargaan masih erat sekali. Jadi silakan kalau memang harus ada tugas kewajiban, tapi jangan lupa menitipkan pada orang yang kita amanahi. Oke, seperti itu ya, Bunda Reza ya. Bunda Reza tadi yang bertanya ya. Demikian. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas arahannya. Ibu bekerja Ibu, Bunda Reza? Iya, udah tutup ya, udah close. Oke, baik. Terima kasih kita Ya, ucapkan Pak. kepada Lagi Pak, mungkin ada lagi yang lain? Dan terima kasih kita juga ucapkan kepada pemateri, kepada penanya yang telah menanyakan, sehingga pertanyaan itu bukan hanya untuk penanya sendiri manfaatnya, justru kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi dari apa yang telah dijawab oleh Ibu Dokter, tentunya perpisahan disebabkan karena kerja dan lain hal, tentunya ada juga persoalan di situ. Namun karena kita tidak memungkinkan ya bersama anak-anak, maka sebagaimana pesan Ibu Dokter, kita titipkan kepada keluarga, sahabat kita, kerabat kita ya, tentunya yang kita percaya ya. Kita berharap juga anak-anak kita itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa kita mendoakan mereka. Dan yang paling penting juga, selain kita titip kepada keluarga kerabat kita, juga kita menghubungi mereka, menanya hal mereka. Jangan sampai nanti waktu mereka sudah besar, mereka menganggap mamanya adalah keluarga atau kerabat kita itu. Kita justru jauhkan. Mudah-mudahan tidak demikian. Baik, terima kasih Ibu pemateri. Kemudian berikutnya kita dengarkan pertanyaan dari Talita Syakirah, orang tua dari Talita Syakirah. Beliau bertanya, berarti nanti mungkin ada berupa slide atau apa, bisa di-sharing langsung, disampaikan ke beliau Ibu ya. Kemudian mungkin terkait dengan metode ini, ada yang ingin Ibu sampaikan, kita minta juga kesediaan Ibu untuk menyampaikan. Selebihnya nanti bisa ada catatan khusus yang dapat Ibu berikan kepada penanya. Terima kasih. Kami mohon pencerahannya Ibu. Pak ya, Ibu Talita yang saya cintai ya. Insya Allah kita semua sudah melakukan ya. Alhamdulillah kita sudah melakukan, sudah mendidik anak-anak kita masing-masing ya. Dan saya yakin Bapak Ibu semua memilih sekolah SMPT Al-Islah ini karena anak kita inginkan lebih baik ya. Ini suatu ikhtiar yang Bapak Ibu sendiri lakukan ya, untuk memelihara dan menjaga anak-anak kita bersekolah di sekolah yang Islami ya, yang menjadi rujukan untuk anak-anak kita adalah memang Al-Qur'an dan Al-Hadis. Saya menanamkan juga seperti ini ya, bahwasanya yang utama adalah anak-anak kita mencintai Al-Quran dan As-Sunnah ini. Dialah menjadi panutan dan panduan kehidupan anak-anak kita. Tanpa itu anak kita menjadi gersang. Apapun kenikmatan yang didapatkan, tapi itu semua tidak menjadikan kebahagiaan untuknya. Nah, karena itu dari kecil saya juga sudah menanamkan anak saya untuk membaca Al-Quran. Saya sendiri mengajarkan anak saya sendiri mengajarkan Al-Quran. Sebelum dia masuk SD, saya punya sebuah kiat, tidak boleh masuk SD sebelum dia bisa membaca Al-Quran. Ya, walaupun anak saya sekolah di TKIT Ar-Rahmah di Berawe ya, ada PAUD dulu juga di sana, kemudian masuk ke SD, waktu itu belum ada SDIT, belum ada SDIT ahli MI. Sempat di kelas 1, kelas 2, kemudian pindah ke Jakarta di SDIT Yayasan Mandiri di Jakarta, kemudian masuk ke SMA, SMPIT, SMAIT, kuliah yang baru negeri semuanya. Jadi maksudnya enggak lagi di tempat pendidikannya seperti itu.
Jadi saya yakin bahwasanya dengan kerjasama antara saya dengan orang tua, antara orang tua, antara saya dengan sekolah itu menjadikan lebih baik di sana. Itu sebuah ikhtiar yang kita lakukan, ya. Jadi karena itu doa yang kita selalu harapkan. Ya, berharap anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang mencintai Al-Quran, ya, dan mereka mendapatkan itu semuanya dengan kebiasaan-kebiasaan di rumah, menghidupkan Al-Quran, lewat di Quran. Saya berusaha habis maghrib ya selalu membaca Al-Quran bersama dengan anak gitu. Ya, ada pola-pola yang itu menjadi suatu kebiasaan. Jadi anak melihat role model. Jadi kita dulu yang sukses ya. Kalau kita tidak ingin anak kita merokok, maka ayahnya jangan merokok gitu. Jadi kita punya kesepakatan tidak boleh merokok ya. Nah, kalaupun jebol juga anak-anak kita karena pengaruh lingkungan, itu kita terus mengingatkan betapa bahayanya gitu ya merokok, sehingga rokok ini menjadi sesuatu yang bukan sesuatu yang diutamakan kalaupun sampai anak kita ada yang terkena ya, karena teman-teman dan sebagainya. Usia coba-coba SMP ini adalah usia pancaroba, usia mencoba-coba. Nah, jadi karena itu kita menghidupkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran, kemudian kita sendiri sebagai orang tua juga harus seperti itu. Ketika ada tamu berpakaian yang sopan, kalau seorang ibu ya datang tamu ke rumah, pakailah pakaian yang islami, karena itu termasuk bagian daripada aurat yang harus kita jaga gitu. Anak kita juga kita biasakan, nggak keluar rumah ya. Walaupun Gojek datang di depan rumah pakai jilbab dulu gitu. Anak laki-laki pakai celana panjang atau yang menutupi lutut ya, karena aurat laki-laki kan sampai dengan ke lutut juga gitu. Jadi harus menggunakan pakaian yang seperti itu. Itu role model. Tadi pertama adalah itu Al-Quran, role model orang tua di rumah, pilihkan sekolah yang tepat untuk anak kita. Kemudian isi anak kita dengan kegiatan-kegiatan eskul yang menarik, yang bisa mengisi kegiatan dia, sehingga anak-anak kita sudah mendapatkan pola yang baik dari kita. Ya. Terakhir adalah doa kita. Doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga anak-anak kita jadi anak yang soleh. Ketika dia sudah berkeluarga seperti sekarang, kita mendoakan supaya anak kita mendapatkan calon yang baik. Ya. Alhamdulillah, anak saya 2 orang sudah berkeluarga. Ya, mohon doanya. Ya, satu yang itu Hajarul Akbar itu yang punya pesantren di mana ya, pesantren di Samahani ya, Darul Quran Aceh ya, itu kan Hajarul Akbar menantu saya. Kemudian ada ya satu lagi ya, ada Muhammad Syauki juga, dia RC dari Mesir, doanya juga sudah selesai S2 hadis di Malaysia. Nah, itu doa kita ya pada Allah, dan ikhtiar kita memilihkan calon yang baik ya. Insya Allah dengan begitu Allah membantu kita menjadikan anak-anak kita jadi anak yang soleh. Kemudian bagaimana seterusnya, Rabbi ja'alni muqimis shalah min dzurriyyati. Ya, Rabbi ja'alni, ya Allah berikanlah aku mendirikan salat dan turunanku. Kita berharap turunan kita terjaga juga. Setelah kita mempunyai menantu, bagaimana cucu-cucu kita rawat juga, kita jaga sehingga dia juga menjadi anak-anak yang terpilih ya. Demikian Ibu sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Bu. terima kasih. Cara mendidik anak-anaknya. Ya sama Bu, kita juga di rumah ya wajibkan setiap habis maghrib ngaji. Jadi kita juga nggak boleh pegang HP setelah belajar. Malam juga ya cuman boleh hafal Quran. TV juga udah kita hilangkan Bu, di rumah nggak ada lagi TV. Subhanallah. Ibu Talita berapa anaknya? 3 Bu, ini Talita yang paling kecil. Alhamdulillah. Berarti udah kuliah anaknya ya, udah SMA ya? Iya, yang paling tua. Iya, satu kuliah. Iya. Terima kasih banyak Bu. Ya, semoga sukses semuanya. Sukses semua anak-anaknya Ibu ya. Alhamdulillah. Baik. Kembalikan ke Bapak MC. Silakan Bapak MC. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Alhamdulillah sama-sama kita telah dengarkan. Ya, tentunya pertanyaan Ibu dari Talita tadi untuk kita semua, insya Allah kita bisa terapkan ya apa yang oleh Ibu. Semoga Allah, dan jangan lupa kita makan anak-anak kita jadi anak yang soleh-soleha. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari yang kami muliakan. Berikut kita dengarkan pertanyaan dari saudara Muhammad Fatih, orang tua dari Muhammad Fatih. Ibu sharing dong, bagaimana cara memanage diri yang punya anak 4
dengan karakter yang berbeda-beda, usia yang berbeda-beda. Di waktu belajar di rumah saat ini terkadang lumayan repot juga antara mendampingi anak-anak yang sedang belajar sekaligus mendampingi anak-anak yang masih harus temani bermain. Ditambah lagi saya itu bekerja. Mungkin hampir sama dengan model pertanyaan tadi. Ya, baik. Boleh Ibu. Terima kasih dari bundanya Muhammad Fatih ya, Muhammad Fatih ya. Terima kasih pertanyaannya ya, menarik. Saya juga sama dengan Ibu bekerja juga ya Bu ya. Saya sebagai seorang dosen ya, dulu masih kecil, saya sebagai guru ya, guru di SMA 3 Banda Aceh. Ya, kiat saya yang pertama adalah tidak ada asisten rumah tangga ya. Itu, dan suami saya juga sepakat ya, wajib ya, tidak boleh tidak ya. Karena pekerjaan-pekerjaan yang kita itu bisa minta bantu ke asisten rumah tangga kita. Maaf ya, kalau dulu kita sebut dengan pembantu, sekarang tidak boleh kita sebut pembantu lagi, bahasa halusnya adalah asisten rumah tangga. Jadi kita sebagai orang tua ya, karena kita bekerja, maka berikanlah ya uang atau sedekah kita pada orang yang kita titipkan anak-anak kita. Jadi kalau saya prinsipnya tidak, sampai hari ini, dari usia anak saya 0 sampai hari ini tidak pernah putus, saya tetap ada yang asisten rumah tangga. Ya mungkin kalau di Aceh susah ada dapat orang yang nginap ya, pulang pergi itu pun kita sudah memanage pekerjaan kamu hari ini dari A sampai Z selesai gitu. Kita tata dengan baik ya. Lebih baik kalau rezekinya banyak, dua, satu yang memberesin rumah, satu lagi adalah memberesin anak. Jangan sampai ada yang ketiga memberesin suami, itu yang parah ya. Alhamdulillah ya. Jadi ibu kita sama-sama saling menjaga gitu. Bagaimana anak-anak kita itu dipastikan dia secara fisik itu terjaga ya, tentu dikawal oleh asisten kita ketika kita pergi dari rumah ya. Karena rezeki kita mendapatkan asisten rumah tangga ini yang mengasuh anak kita itu ada yang pinter, ada yang lugu, harus kita ajarin ya. Tentu juga itu dengan biaya yang mahal yang sesuai dengan kondisi itu gitu loh. Dan kondisi ekonomi kita hari ini kalau memang terbatas, ada yang bantu kita di kalangan keluarga gitu. Katakanlah kita mengajak salah satu di antara keluarga kita untuk membantu kita gitu. Apakah menjaga anak ya. Ketika kita sedang bekerja, neneknya yang mengawal cucunya gitu loh, ya, yang mengawal ya. Karena nenek mungkin sudah tua nggak sanggup ya, nyuci baju, gosok ya. Saat kita yang harus melakukan, maka titipkanlah anak kita ke neneknya sebentar ya. Jadi karena itu jadi apa ya, harus menjadi keluarga yang solid, yang kompak gitu. Ini dukungan keluarga luar biasa ya. Saya sendiri juga ada keluarga besar, alhamdulillah ya. Pernah berapa kali saya keluar kota, saya titipkan pada mama saya yang masih alhamdulillah masih hidup saat itu, sekarang ada almarhum ya. Yang saya titipkan pada saudara saya sendiri gitu. Nah, ini adalah dalam rangka kita memastikan anak-anak kita itu adalah terjamin ya dalam posisi nyaman dan aman, terkendali ya, dan kita amanahkan. Pernah juga saya titip ke tetangga saya karena memang pengasuhnya lagi pulang gitu ya, titip ya gitu. Dan luar biasa waktu masa-masa saya awal dulu tuh teman-teman saya membantu gitu. Katakanlah saya ada anak-anak yang ikutan ngaji dengan saya di rumah, titip ya, saya hari ini nggak ada yang ngasuh gitu. Pastikan anak kita bisa. Kalaupun kita nggak ada yang bantu ya kita jangan ke kantor. Kalau saya prinsipnya begitu, jangan sampai kita ke kantor izin, ya kita izin daripada anak-anak kita rusak sama itu gitu. Nah, itu kiat saya. Yang kedua, saya punya prinsip bagaimana supaya anak-anak ini kalau sekarang kan eranya corona ya, susah juga kalau kita bilang memang kita full di rumah, nggak keluar rumah gitu. Nah, ketika itu kita full di rumah ya, maka 5 orang katakanlah yang belajar online itu ribet. Kalau saya 2 Bu ya, yang kelas 3, yang kelas 1 SMA dengan kelas 3 SMA yang belajar online. Itu pun sudah mandiri. Kalau ada katakanlah 4 anak, ada 4 HP ya Bu ya, kalau online gitu. Itu perlu biaya juga ya, yang harus kita keluarkan ya untuk bisa mandiri belajar. Namun kita kontrol, wajib kita kontrol. Saya sendiri, anak saya masing-masing akhirnya punya gadget sendiri karena memang kalau di SMA Al-Azhar, saya kasih di SMA Al-Azhar sini sudah diinstal semua program belajarnya di HP-nya, bukan di HP, di gadget ya, di tab ya. Jadi harus diinstal gitu. Nah, ini kiatnya adalah kita mengontrol dan mengawasinya gitu. Kan juga ibu nggak kerja, harus ke sekolah ya, di Aceh harus ke kampus, harus ke sekolah ya kalau guru sekarang ya. Kalau kondisi corona anak tidak di sekolah tapi gurunya di sekolah, akhirnya
ketatkan juga anak-anak kita di rumah gitu. Maka lebih baik kalau bisa minta izin ya di rumah saja lebih baik. Tapi kalau nggak bisa, mau nggak mau kita harus cari orang lain ya, katakanlah mahasiswa. Saya juga kiatnya begitu. Saya kebetulan di Jakarta ada mahasiswa Aceh yang kuliah di Libya. Ketika anak-anak saya masih kecil itu saya kayaknya nggak pernah putus deh. Ada satu orang yang mendampingi anak saya, anak-anak Libya itu ngajarin apakah membantu melancarkan ngajinya, hafalannya, belajarnya gitu. Jadi ada orang lain yang mendampingi anak kita. Mau nggak mau panggil satu orang ya, mahasiswa-mahasiswa yang mereka memang butuh dana dan sebagainya untuk mendampingi anak kita. Mungkin itu kiatnya Ibu, di samping doa yang banyak untuk anak kita, tapi kita harus ikhtiar optimal, jangan sampai anak kita lepaskan begitu saja dengan kondisi ini kita menyerah. Anak kita pada hari ini ibarat ember kosong yang harus diisi. Kalau kita nggak mengisi kekosongan, dia akan diisi oleh hal yang lain. Karena anak kita akan terus belajar, mencoba, trial, dan seterusnya. Mereka butuh kepada sesuatu untuk mengisi kekosongan otaknya. Nah, itu mari Ibu sekalian, kita optimalkan usaha kita baik secara material ataupun non-material untuk anak-anak kita. Ya, demikian Bapak jawaban dari saya. Mungkin ada pengalaman yang lain untuk di-share ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Dokter yang telah memberikan jawaban. Tentunya kita sudah mendengar bersama-sama. Di antaranya bila ada kondisi kita dalam kondisi mungkin terpisah antara kita dengan anak kita, jawabannya hampir sama dengan jawaban pertama tadi. Kita harus mensiasati anak kita kalau memang harus, dan kita memiliki kemampuan membeli HP atau Android, maka kita siasati tidak membuka situs-situs yang tidak baik ya. Tentunya di sini inti mungkin dari Ibu sampaikan, termasuk anak-anak kita harus ada bekal terlebih dahulu, bekal berupa iman bagi mereka, sehingga kalau mereka sudah memiliki iman dalam jiwanya yang sifatnya mereka tidak akan lakukan meskipun orang tuanya sudah berada di tempat posisi yang tidak bersama. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan kita terus ya berharap, berdoa kepada Allah, karena meskipun tidak ada orang tua, meskipun kita berharap selalu ada orang tua, tentunya ada suatu masa nanti orang tua itu tidak ada lagi. Maka oleh karena itu yang paling penting di sini adalah bekal untuk anak itu sendiri usia dini. Mereka ada rasa takut kepada Allah, ada rasa takut kepada para malaikat, sehingga apapun mereka tonton, mereka akan terbesit sendiri dalam jiwanya bahwa ini tidak boleh, oh itu boleh, ini dilarang Allah, para malaikat. Maka mereka akan sadar sendiri diri sendiri. Kita berharap seperti itu melalui bimbingan kita, bimbingan guru-guru kita, serta kita tidak lupa mendoakan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus terjaga, karena kita sendiri tidak akan sanggup menjaganya. Mungkin bisa menjaga sebentar, kemudian kita sudah berangkat, kita tidak bisa menjaga lagi. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ini mungkin ke sekolah ya, dari orang tua Dedi Jufri, berharap juga membuka ruang untuk berkumpul walaupun 1 bulan sekali. Ya. Insya Allah nanti kami akan diskusikan, kami akan musyawarahkan bersama pihak sekolah apakah memungkinkan. Bila memungkinkan kita akan terapkan, namun bila tidak kita akan mencari solusi-solusi yang lain yang bagaimana caranya anak-anak kita ini bisa tetap happy ya, apapun yang kita harapkan bisa kita. Insya Allah kita akan musyawarahkan terlebih dahulu. Terima kasih orang tua dari Jufri. Kemudian ada soal yang terakhir ini. Yang terakhir mungkin terkait dengan psikologi anak ketika orang tuanya tidak ada di tempat. Ya, Ibu bisa sedikit memberikan gambaran apakah ada dampak atau pengaruh bagi anak-anak terhadap psikologinya ketika orang tuanya tidak ada di tempat. Mungkin saya rasa sekilas tadi sudah sempat disampaikan. Mungkin Ibu bisa menyampaikan lebih luas lagi kepada Ibu, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Yang pertanyaannya sebenarnya sama, hampir mirip dengan yang tadi ya, secara psikologis ya.
Eh, Tadi juga saya sempat membaca chat ya, ada orang tua yang memang bekerja sebagai pegawai provinsi ya, harus kadang keluar kota ya, meninggalkan anak-anak gitu. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah ya ketika kita meninggalkan rumah kita. Itu yang paling utama yang harus kita utamakan. Kita berharap sebagai anggota rumah kita tinggalkan itu adalah menjadi aman, baik-baik saja. Karena apapun usaha ikhtiar kita itu akan menjadi sesuatu yang tiada makna kalau Allah tidak menjaganya. Allah akan mengirimkan malaikat untuk menjaga anak-anak kita dimanapun dia berada ketika kita berharap kepada Allah, seperti halnya Nabi Yakub tadi, Allah memelihara dan menjaganya. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam, walaupun ditaruh di sungai tapi mengalirnya itu tepat sasarannya, yaitu adanya istri daripada raja yang menjaga dan memelihara Nabi Musa alaihissalam ya. Kita tahu juga ada Nabi Nuh alaihissalam yang mendoakan anaknya, tapi karena memang Allah ingin memberikan ibrah untuk kita semuanya, ternyata anak-anaknya tidak bersama dengannya gitu. Dan ini adalah bagian daripada cerita kehidupan ya, ada bukan hanya ikhtiar kita, doa kita, tapi juga Allah ada maksudnya yang ingin memberikan ibrah kepada yang lain. Secara psikologis ya, tentu ada pengaruh ketika orang tuanya itu bersama dengan anak dan tidak bersama dengan anak. Ya, namun efek negatif itu akan Allah polisi ya, manakala kita berdoa kepada Allah. Yakinlah bahwa kita bukan keluar rumah karena kita ingin berfoya-foya. Kita bukan karena kita ingin melakukan perbuatan maksiat, tapi kita ingin melaksanakan amanah sebagai abdi negara. Jadi karena itu Ibu sekalian rahmati Allah, lakukanlah tugasnya dengan sempurna, dengan niat karena Allah ingin mengabdi, dapatkan pahala, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul akan melihat. Maka kekurangan kita akan Allah tutupi insyaallah ya. Akan Allah tutupi ya ketika kita itu keluar rumah karena Allah dan anak-anak kita, dalam kondisi kita doakan, maka malaikat akan turun membantu anak-anak kita. Nah, ini sebuah keyakinan kita ya. Psikologis kita sebagai orang tua juga. Kalau kita nggak tenang, maka anak kita nggak tenang. Ketika kita tenang, kita bisa melantunkan doa dengan khusyuk kepada Allah, berharap kepada Allah, semoga Allah semua yang akan memberikan kebaikan pada anak-anak kita gitu. Bismillah, kita keluar rumah, la haula wala quwata illa billah. Ya, ketika kita masuk ke rumah, kita membacakan doa itu. Ada yang ingat doanya seperti apa ya? Awalnya saja akhir surat Nuh gitu loh. Apa ya Ustadz? Terakhir itu ucapannya. Ya, semoga ketika kita masuk ke rumah kita itu, yaitu harapan kita adalah kalau ada orang yang niat buruk ya, ingin datang masuk ke rumah kita, maka hindarkan gitu. Itu gitu. Gimana ya? Ada yang ingat nggak? Kok saya lupa sih akhir surat Nuh itu bunyi doanya itu. Kan ada doanya itu. Ustaz ke dalam rumah kita ya. Saya coba buka sebentar, kok lupa ya. Insya Allah. Memang Al-Quran ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, baca terus ya. Ini penting sekali doa untuk doanya Rabbi ya. Rabbi ufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'tabaro. Ya. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Wala tazidiz zalimina illa tabara. Jangan engkau jadikan mereka yang punya niat yang tidak baik. Jadi orang tua meninggalkan anaknya, menitipkan kepada Allah gitu loh. Ya Allah, kalau ada orang niat buruk, ya hindarkanlah ya Allah, hancurkanlah niat buruk mereka untuk menganiaya anak saya, gitulah bahasanya. Baik itu karena mereka sadar ataupun tidak sadar. Kalau Allah berkehendak, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, ya. Apabila Allah berkehendak, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadi psikologi harus dimiliki oleh orang tua dulu gitu loh, ya. Buat anak-anak kita nyaman gitu. Ya, anak kita juga seperti itu, kita ajarkan sama seperti kita gitu. Teori apapun para psikolog menyampaikan ya, itu belum tentu tepat, tapi inilah saya pikir obat dari Allah untuk anak-anak kita. Ajarkan dia untuk selalu berdoa kepada Allah sehingga tidak ada hal-hal negatif yang menerpa anak kita.
Ya, sekarang maaf kita bilang kita titipkan anak kita kepada paman gitu. Kita nontonlah di televisi ya, paman pun ma'auzubillah ya melakukan perbuatan kekerasan seksual pada anak kita gitu. Ada namanya hubungan sedarah ya, ada yang dari dubur itu apa namanya? Aku lupa sih istilahnya. Ya itu juga perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, tapi kalau anak kita merasakan sekali dia akan kecanduan dan seterusnya. Ada orang-orang jahat dan sebagainya ingin memberikan kepada anak-anak kita hal-hal yang nggak baik, narkoba dan sebagainya, Allah hindari dan seterusnya. Jadi secara mental kita siap, anak kita juga siap. Secara fisik tentu tadi saya katakan ketika berpisah dengan anak ada efeknya sehingga terstimulus ke otaknya gitu. Elusan itu membuat anak kita menjadi terstimulus otaknya sehingga endorfin itu keluar. Ketika keluar endorfin bahagia ini dia memasuki sekolah itu buat kesabaran, dia dengan pukulan dipikir bisa berubah. Tapi itu bisa menghancurkan otak anak kita sebenarnya ya. Ada 200.000 sel otak di dalam sendiri yang kadang membuat menjadi sel-sel otak sebagai potensi kehidupan itu hancur ya. Jadi cara kita memberikan punishment, reward pada anak yang tidak tepat menjadikan anak-anak kita juga tidak berkembang dengan baik ya. Memberikan reward, hadiah, pujian, yang memberikan punishment, hukuman ya dengan cara yang tepat gitu loh. Ya, jadi ini adalah cara-cara kita memberikan motivasi pada anak kita ya, juga harus menjadi perhatian kita pada hari ini. Nah, tentu ketika kita di rumah kita akan mengontrolnya dengan baik gitu. Kadang nenek kan merepet-repet ya, kayak saya udah tua ya, kadang suka ngerepet kayaknya. Ya kadang kasaran loh, anak ke mama kamu begini, ke ayah kamu begini, makanya kamu begini gitu loh. Ya, panjang ceritanya, efek psikologis yang harus kita perhatikan ketika kita si anak di rumah. Mungkin seperti itu kali Bapak ya, nanti kita bisa diskusi lebih panjang, karena ini banyak hal yang harus kita perhatikan kalau kita bekerja di luar rumah. Ya. Kalau Demikian Bapak Ibu, Pak Jriel, saya kembalikan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bu Dr. yang telah memberikan beberapa trik atau tip ya jika kita dalam kondisi bekerja di luar rumah. Tentunya kita bisa ikhtiar, tugas kita berikhtiar ya semaksimal mungkin. Semuanya itu tentunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat kita keluar rumah ada doa-doa yang diajarkan, di antaranya illa billahil aliyil azim. Pada saat kita keluar jangan sampai kita lupa dengan doa-doa, karena apapun yang kita tinggalkan dengan doa. Ini banyak sekali doa sebenarnya yang ada dalam Al-Quran. Mungkin saja kita agak luput dengan doa-doa tersebut, atau kita tahu cuman kita kurang yakin. Sehingga kita mulai hari ini kita yakinkan diri kita berharap kepada Allah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita, kuatkan kita, dan Allah menyelesaikan segala persoalan kita yang kita khawatirkan itu semuanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dokter yang kami muliakan, ini waktu kita sudah berakhir Bu ya, sampai jam 11. Namun ada satu pertanyaan ini yang belum terjawab. Oh ya, silakan Pak. Mana panitia? Jawab satu lagi ya. Baik, kita berikan satu lagi untuk menjawab pertanyaan dari orang tua Hatta Rezeki. Assalamualaikum Bu Khazanah. Saya mau bertanya, bagaimana kita terapkan jadwal tugas dan semangat menghadapi hari ininya pada pagi hari. Mungkin anak-anak tertidur di pagi hari ya, kurang semangat. Silakan Ibu, kita minta pencerahan dari Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga membaca nih pertanyaan dari
Bunda Hatta Rizky ya. Jam 10.35 tadi sudah bertanya ya. Emang harus dilayani Pak. Udah lebih awal bertanya tadi jam 10.35 saya lihat di chatnya sudah bertanya. Sesungguhnya sebenarnya Bapak Ibu lebih mahir lah. Cuma saya memberikan juga kiat sedikit begini. Kita memberikan semangat anak bukan di saat anak itu sudah tiba waktu belajar ya. Sebaiknya sebelum tiba waktu belajarnya itu ya. Kalau memang kita lihat anak kita malas-malasan di pagi hari ya, maka yang pertama di malam hari kita sudah menyiapkan anak kita untuk belajar ya. Kita memberikan nasihat-nasihat, memberikan arahan-arahan gitu. Saya sendiri juga menyaksikan betapa sulitnya ya membangunkan anak ini ya. Ketika dia tidak ada beberapa anak juga, saya melihat anak yang satu kok mudah sekali gitu. Begitu kita bangunkan langsung bangun gitu. Apa anak yang satu ini kok sulit gitu loh. Ya, sehingga saya memberikan porsi perhatian berbeda tentunya antara anak satu dengan anak yang lain gitu. Bahkan kalau tidak corona ya, kita bisa membawa anak kita jalan-jalan yang kita anggap bermasalah ya. Jangan samakan perlakuannya. Kalau Ibu Dr. Aisyah Dahlan dia membawa anaknya itu yang bermasalah, yang dianggap bermasalah, walaupun dia dokter psikolog juga bermasalah anaknya gitu. Tetap aja dia bawa satu yang dia setiap tanggal lahirnya. Jadi anak tuh misalnya ada yang lahir tanggal 18, maka pas tanggal 18 tuh hari spesial yang harus dibawa dalam sebulan, bukan dalam setahun Ibu ya. Sebulan sekali dibawa berjalan. Kalau ada 5 anak, yang lahir tanggal 18, yang lahir tanggal 15, yang lahir tanggal 5, yang lahir tanggal 1 gitu ya. Tiap tanggal 1 dibawa jalan khusus untuk PR-PR yang belum terbayarkan ya, dari kelakuan negatifnya ataupun kelakuan positif yang perlu dipuji gitu untuk dibawa ke sana. Saya juga ingat dulu ada Ustazah almarhum Dr. Ibu Yoyo Yusroh almarhum supaya luas kuburannya. Beliau juga kiatnya seperti itu ya, ketika ada tanggal-tanggal khusus itu anak-anak yang bermasalah ya, yang anak yang dianggap perlu diberikan nasihat ya, dibawa ke pasar, pura-pura jadi sopir dan sebagainya gitu. Kiat-kiatnya seperti itu. Jadi dalam kondisi pandemi pada hari ini bagaimana menerapkan jadwal belajar ya. Untuk jadwal belajar ini kan di sekolah sudah disiapkan ya jadwal belajarnya, atau dikasih ke kita waktu-waktu tertentu. Nah, kita sebagai orang tua jangan abaikan ini gitu loh. Saya sendiri tadi ambil rapor anak saya ya, rapor bayangan yang kelas 1. Ternyata ada beberapa tugas belum dikumpulkan juga gitu, yang luput dari pengawasan saya gitu. Dan beliau minta ke wali kelasnya, Bu, ini kita harus sampai dengan naik kelas, kalau ini enggak dikumpulkan tugasnya, maka kalau terlalu banyak bisa nggak naik kelas gitu, bahasanya begitu. Baik, insya Allah saya akan perhatikan. Jadi ada kerjasama di antara guru sama murid pada hari ini, karena yang menilai akhir adalah guru. Kita minta jadwalnya kepada guru ya. Saya kayaknya pernah ada PowerPoint saya terkait dengan bagaimana kiat untuk orang tua di rumah ya, panduan untuk orang tua di rumah untuk mendampingi anak. Ya, itu yang ada tadi nggak sempat saya paparkan atau di slide yang satunya gitu. Ada panduan yang diberikan oleh Kemendikbud ya, itu untuk orang tua di rumah. Jadi yang pertama kita harus tahu jadwal dia seperti apa, kemudian konten ataupun materi dari yang diberikan di sekolah kita harus kuasai. Artinya kita harus tahu ya. Ya kita apalagi yang sudah bekerja, bukan pernah SMP, pernah SMA, tahulah kita materi sedikit ya, kita bisa membantu anak kita. Kalaupun nggak bisa membantu, kita bisa carikan YouTube yang sesuai ya, tutorial untuk anak kita gitu. Nah, atau kalau perlu beli aplikasinya sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik. Kalau saya minta untuk itu gitu. Bapak Ibu yang saya cintai, saya pikir itu kiat kita. Di samping kemudian kita bisa bermain dengan anak di celah-celah belajar. Kalau dulu di sekolah mungkin gurunya yang memberikan pencerahan ya, sehingga belajarnya enjoy dan sebagainya. Tapi hari gini ya nggak bisa guru, kita yang mau mencarikan game-game yang menarik ya, yang membuat anak-anak itu tercerahkan. Jadi di antara jeda-jeda waktu itu katakanlah kita bermain ya, mengajak mereka untuk bicara sehingga nggak jenuh. Kalau pagi sekali apalagi tuh, yang membangunkan itu agak sulit ya. Saya merasakan juga itu kesulitan itu manakala nggak ada motivasi. Jadi berikanlah motivasi itu kepada anak kita di saat dia itu memang terlihat lemah, tidak ada semangat dan bergairah. Itu Ibu ya. Mohon maaf ya, terbatas juga jawaban saya karena waktu kita. Pak Fajril belum buka mute. Baik. Terima kasih Ibu Doktor yang telah menyampaikan
trik-triknya atau apa yang telah diterapkan di dalam keluarga ibu, kita mungkin dapat mengambil ya apa-apa yang sesuai dengan kondisi kita, bisa kita aplikasikan juga terhadap keluarga kita. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon maaf sekali karena waktu kita sudah berakhir, maka kita simpulkan kemudian nanti kita tutup dengan pembacaan doa. Bapak Ibu yang kami muliakan, dari sekian banyak materi yang disampaikan oleh pemateri kita, subhanallah ya, kita dapati berbagai macam hal baru tentunya yang memang sangat penting ya, yang dalam kondisi kita seperti ini, kondisi pandemi corona, kita sangat membutuhkan teknis mungkin ya, bagaimana cara mengajarkan anak dalam kondisi seperti ini. Coba bayangkan kalau seandainya kita tidak ada teknologi, tentunya sangat rumit, sangat susah kalau kondisi kita dalam kondisi seperti ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya untuk selebihnya itu dari kita tambahkan sendiri ilmu-ilmunya dari mana saja kita cari. Mungkin selebihnya dari Ibu nanti kita minta beliau menyampaikan melalui WA atau komunikasi khusus langsung Bapak Ibu dengan beliau. Saya bacakan nomor HP Ibu. Mohon Bapak Ibu catat ya. Ini nomor HP Ibu Dr. Hasanah. Ibu langsung nanti bisa komunikasi dengan beliau. 0813 82 08 13 82 25 10 59 08 leblah 82 25 maksudnya 08 leblah 82 25 10 5 kurang. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah mencatat. Untuk selebihnya nanti kita langsung berkomunikasi dengan Ibu Dokter. Mudah-mudahan komunikasi terus terjalin, silaturahmi tetap terjaga. Karena berhubung waktu kita sudah habis, maka kita padai sampai di sini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain fisabilil haq. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Kepada Bapak Ibu kami berikan penghargaan sebesar-besarnya telah mengikuti acara kita pada hari yang berbahagia ini. Kita kembali pada pekerjaan kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fajrial SPD MPD yang luar biasa hari ini telah memimpin acara pada hari ini. Saya mohon pamit. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, Bapak Farial dan juga ibu-ibu semuanya, bapak-bapak yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.